Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang insyaallah Allah muliakan, pada kesempatan ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Bahkan setiap hamba yang beriman pasti mereka menunggu datangnya bulan Ramadan, karena di dalamnya banyak sekali panen pahala yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di antaranya pernah disebutkan salah seorang ulama, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan setidaknya ada 5 amalan yang bisa kita hidupkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-i'timar, umroh. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia itu umroh di bulan Ramadan, maka dia bisa mendapatkan pahala yang pahalanya itu seperti haji bersama Rasulullah. Yang kedua, ada ibadah yang bisa kita hidupkan, yaitu ibadah i'tikaf. Rasulullah ketika beliau berada di bulan Ramadan, beliau ketika detik-detik terakhir semacam ini, beliau menjalankan rutinitas ibadahnya itu beliau di masjid. 10 hari terakhir adalah waktu i'tikaf, yang dimana seorang muslim bisa mulazamatul masjid lil ibadah taqarrubin Allah. Seorang hamba bisa mulazamah di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid, tujuannya adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah SWT, dalam rangka untuk lebih dekat diri ini kepada Allah SWT. Yang ketiga, ada sebuah ibadah yang bisa kita lakukan, yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya para ulama dulu mereka bisa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Kenapa? Karena aktivitas dunia mereka tinggalkan, aktivitas pengajaran mereka tinggalkan. Mereka fokus dirinya itu adalah untuk Al-Quran. Seperti Imam Malik, beliau meninggalkan aktivitas pengajaran, meninggalkan aktivitas pengajaran hadis. Semuanya waktunya nyaris digunakan untuk Al-Quran. Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan, beliau sudah persiapan hartanya, untuk keluarganya, hartanya, untuk dia cukup di bulan Ramadan, tinggalkan semua aktivitas dunia, fokus ibadah untuk Al-Quran. Dan banyak sekali para ulama yang lainnya, termasuk Imam Al-Bukhari, beliau ketika di bulan Ramadan, beliau mengkhususkan waktunya itu adalah untuk ibadah. Bahkan tahajudnya di malam hari, seketika 10 hari terakhir, itu sekali khatam. Ini menandakan bagaimana para ulama itu menghidupkan hari-hari mereka itu dengan Al-Quran. Sehingga ketika mereka berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan ini, mereka menjadikan syahrul Ramadan tidak sekedar sebagai syahrul syiyam, tidak sekedar sebagai bulan untuk berpuasa, tetapi mereka menjadikan syahrul Ramadan ini juga sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Makanya wajar kalau seandainya para generasi awal dari umat ini, para ulama salaf, mereka hari-harinya itu ketika mereka berada di bulan Ramadan selalu dihidupkan dengan roh Al-Quran. Karena dengan Al-Quran lah, ketika hati ini dekat dengan Al-Quran, maka secara otomatis hati ini insya Allah dekat dengan Allah SWT. Dan itulah yang bisa dihidupkan oleh para ulama dulu. Nah, kemudian yang keempat yang bisa kita hidupkan adalah Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan. Kita menunaikan ibadah pada malam hari di bulan Ramadan. Entah itu tarawihnya, entah itu Qiyamul Lailnya pada malam hari. Kenapa? Karena para ulama dulu memang mereka mensucikan dirinya atau tazkiyatun nufusnya, membersihkan dirinya itu dari hal-hal yang sekiranya itu memenuhi hatinya dengan dunia, itu dengan menghidupkan malam-malamnya itu adalah dengan Qiyamul Ramadan, dengan mereka menunaikan sholat malam pada malam-malamnya. Bahkan tidak sedikit para ulama dulu itu mereka wudunya itu hanya sekali. Mereka wudu untuk sholat maghrib sampai wudu untuk sholat subuh. Kenapa? Karena memang malamnya betul-betul dihidupkan dengan ibadah, yaitu ibadah Ramadan, yaitu dihidupkan dengan Al-Quran, dihidupkan dengan Qiyamul. Bahkan Al-Quran tadi dihatamkan itu adalah ketika mereka melakukan sholat malam. Seperti disebutkan dalam salah satu teks Imam Syafi'i, itu dinyatakan innahu khatamal Quran fi sholah. Beliau Imam Syafi'i ini menghatamkan Al-Qur'annya itu dalam sholat. Jadi bukan sekedar membaca di sambil duduk, tapi menghatamkan Al-Qur'annya
beliau lakukan sambil sholat. Berarti ini ada keutamaan yang luar biasa ketika kita bisa menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dan berikutnya dengan menghidupkan malamnya itu dengan dengan ibadah bulan Ramadan tadi dengan sholat malam. Dan sholat malam tadi dihidupkan dengan menghabiskan waktunya dengan dekat dengan Al-Quran. Yang terakhir adalah sedekah. Sedekah ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat diminati oleh para ulama salaf. Tidak hanya sekedar para ulama salaf, Rasulullah pun menjadi ajwadun nas fi syahr Ramadan. Rasulullah itu menjadi manusia yang paling sangat getol, paling sangat dermawan ketika berada di bulan Ramadan untuk bersedekah dengan harta yang dimilikinya. Makanya ketika berada di bulan Ramadan, ini para ulama banyak yang menghabiskan hartanya itu disiapkan sebelum masuk Ramadan, kemudian disedekahkan di bulan Ramadan. Kenapa mereka itu sangat antusias sekali? Karena mereka pengen mendapatkan keutamaan dengan harta mereka itu di bulan Ramadan. Terlebih yang ketika berada di 10 hari terakhir. Terlebih ketika berada di malam-malam ganjil. Ini ada keutamaan tersendiri yang bisa dilakukan. Terlebih kalau seandainya ada malam Lailatul Qadar yang secara otomatis khairu min alfi syahr. Satu ibadah yang kita lakukan di malam bulan Ramadan itu bisa menghasilkan pahala yang berlipat ganda lebih baik daripada 1000 bulan. Sama saja satu ibadah itu setara dengan 83 tahun melakukan ibadah. Makanya sedekah satu kali saja di malam hari itu bisa setara dengan apa? Bisa setara dengan 1000 bulan. Maka secara otomatis ibadah ini harus bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Maka dari itu kepada kaum muslimin, kepada masyarakat Islam yang berada dimanapun mereka berada, maka mari kita hidupkan Ramadan ini dengan amal maksimal yang bisa kita lakukan. Mari kita hidupkan Ramadan itu dengan ibadah kita. Karena Imam Ali, beliau pernah mengatakan, inna dunya qad tarahalat mudbiratan wa innal akhirata qad tarahalat mukbiratan fakunu min abnil akhirah wa la takunu min abnid dunya. Dunia ini pelan dan pasti akan meninggalkan kita. Tapi akhirat pelan dan pasti juga akan menemui kita, akan menjumpai kita. Kita ini baru antri mati, antri untuk menjemput sebuah kematian. Maka fakunu min abnil akhirah. Maka jadilah kalian itu generasi akhirat dan janganlah kalian itu menjadi generasi dunia. Dan ini bisa kita hidupkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya di kesempatan Ramadan ini menjadi generasi akhirat, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah bulan istimewa bagi kita dengan maksimal amal yang bisa kita lakukan. Kami cukupkan apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan dampak manfaat bagi kami dan para pemirsa. Khairu da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.